Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan keempat, kita masih membahas mengenai sebab dan macam-macam toharoh, yaitu yang kelima, tayamum. Tayamum adalah mengusap muka dan kedua belah tangan dengan debu yang suci, dan pada suatu ketika, tayamum itu dapat menggantikan wudhu dan mandi dengan syarat-syarat tertentu. Diperbolehkannya bertayamum dengan sebab-sebab sebagai berikut. Yang pertama, uzur karena sakit. Yang kedua, dalam perjalanan atau sedang bepergian. Yang ketiga, tidak ada air. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Yang artinya, dan apabila kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau WC atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Sapulah mukamu dan kedua tanganmu dengan tanah itu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Syarat-syarat tayamum. Yang pertama, sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, sudah diusahakan mencari air tetapi tidak memperolehnya sedangkan waktu sholat sudah masuk. Yang ketiga, dengan tanah atau debu yang suci. Lalu, fardu atau rukun tayamum. Orang yang hendak bertayamum, hendaklah memperhatikan rukun tayamum berikut. Yang pertama, niat untuk dibolehkan mengerjakan sholat. Nah, bunyinya seperti ini. Nawaitu tayammum listibahati sholati fardolillahi ta'ala. Artinya, aku berniat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah. Kemudian yang kedua, mengusap muka dengan debu. Yang ketiga, mengusap dua tangan sampai siku dengan debu. Yang keempat, menertibkan rukun tayamum. Sunnah tayamum. Sunnah tayamum itu ada 4. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, mendahulukan anggota yang kanan. Yang ketiga, menipiskan debu. Dan yang keempat, membaca doa setelah tayamum. Kemudian batalnya tayamum. Hal-hal yang membatalkan tayamum itu seperti yang pertama, segala yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Yang kedua, melihat air sebelum sholat kecuali yang bertayamum karena sakit. Kemudian yang ketiga, murtad atau keluar dari Islam. Yang terakhir, menyapu sepatu. Menyapu sepatu hukumnya boleh ketika dalam perjalanan maupun menetap, yang karena disebabkan kepentingan atau bukan. Syariat ini berdasarkan sunnah Rasulullah SAW yang berbunyi, Bala jariru bnu abdillahi thumma tawadda'a wa massa'ala huffaihi faqila taf'alu hada wa qad bulta qala na'am ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda'a wa massa'ala huffaihi. Yang artinya bahwa Jabir bin Abdullah buang air kecil, kemudian berwudu dan menyapu kedua sepatunya. Orang-orang pun menanyakan kepadanya, Anda melakukan ini padahal tadi telah buang air kecil? Ujarnya, memang saya lihat Rasulullah SAW buang air kecil, lalu berwudu dan menyapu kedua sepatunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syarat-syarat menyapu sepatu. Yang pertama, sepatu dipakai sesudah dicuci bersih dengan sempurna. Yang kedua, sepatu menutup anggota kaki yang wajib dibasuh atau menutupi tumit dan dua mata kaki. Yang ketiga, sepatu dapat dibawa berjalan lama. Yang keempat, di dalam sepatu tidak ada najis atau kotoran. Cara menyapu. Seseorang yang telah menyempurnakan wudu kemudian memakai sepatu atau kaos kaki, apabila hendak berwudu dapat diperbolehkan hanya menyapu sepatunya sebagai ganti membasuh kaki. Keringanan ini diberikan kepada yang bepergian 3 hari 3 malam dan bagi yang menetap selama sehari semalam.
Kemudian ada hal-hal yang membatalkan menyapu sepatu. Yang pertama, habis waktu berlakunya. Yang kedua, dalam keadaan janabat. Yang ketiga, telah membuka sepatunya. Demikian penjelasan untuk pertemuan keempat. Untuk tugasnya, seperti biasa, merangkum materi yang ada di video ini. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.